Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin. Bertemu kembali di channel kami, channel Entok Serdadu. Channel yang membahas seputaran ternak entok. Oke teman-teman dan sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas kunci sukses ternak entok ala Entok Serdadu. Tapi sebelum kita lanjut video ini, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan kita bisa bertemu kembali di video-video kami selanjutnya untuk membahas tentang ternak entok yang lebih bermanfaat. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Teman-teman dan sahabat semua, untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dalam beternak entok, tentunya kita harus jeli dalam mengambil kesempatan. Karena segala sesuatunya harus bisa kita jadikan sebagai langkah alternatif untuk bisa menekan biaya-biaya yang pada umumnya mahal, bisa kita tekan dengan langkah alternatif tadi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas dalam hal pengelolaan pakan, yakni pengelolaan ampas tahu yang kita jadikan sebagai bahan pakan alternatif. Di samping kualitas ampas tahu yang cukup bagus untuk dijadikan bahan pakan alternatif, ampas tahu juga masih tergolong murah dan mudah kita dapatkan. Kita tinggal datang ke tempat pembuatan tahu atau biasanya ada juga toko penjual pakan yang menyediakan ampas tahu. Tekstur ampas tahu yang lembut menjadi salah satu alasan kita menjadikannya sebagai bahan pakan alternatif, karena dengan begitu akan lebih mudah untuk dicerna oleh ternak kita, teman-teman. Selain itu, ampas tahu juga bisa memiliki banyak kandungan vitamin yang sangat baik untuk pertumbuhan entok kita. Hal itu terbukti bahwa peternak-peternak rumahan pada umumnya sudah sangat banyak sekali yang menggunakan ampas tahu sebagai bahan utama untuk pakan racikan. Karena di samping mudah kita dapatkan, harganya pun tergolong murah juga, sehingga bisa menekan harga pakan yang sekarang ini semakin melonjak tinggi. Namun perlu teman-teman dan sahabat ketahui, dan hal ini memang sudah sering menjadi kendala bagi para peternak, karena pengelolaan ampas tahu ini bisa dibilang gampang-gampang susah teman-teman. Yang pertama, karena ampas tahu itu memang memiliki kadar air yang cukup tinggi, jadi terpaksa harus kita keringkan terlebih dahulu. Kalaupun memang tidak bisa kering, setidaknya kadar airnya harus bisa kita turunkan. Karena bila ampas tahunya terlalu basah, maka pasti akan cepat basi dan kemudian akan cepat busuk, teman-teman. Untuk mengawetkannya, ampas tahu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan menjemur di panas matahari, kemudian bisa juga dilakukan dengan cara fermentasi. Semua itu tergantung keinginan kita, karena masing-masing cara tersebut pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pengawetan ampas tahu dengan cara fermentasi. Seperti yang terlihat dalam video, ampas tahu terlebih dahulu kita keringkan atau kita kurangi kadar airnya. Karena kalau kondisi ampas tahu yang masih terlalu basah, proses fermentasinya pasti tidak akan maksimal. Untuk itu, ampas tahu harus kita keringkan terlebih dahulu atau kita kurangi kadar airnya. Nah, pada saat mengurangi kadar airnya itu juga bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dilakukan dengan menggunakan pengering mesin cuci, bisa juga dilakukan dengan mesin pres, bisa juga dilakukan dengan menjemur di panas terik matahari. Intinya adalah kandungan air di dalam ampas tahu tersebut bisa berkurang, sehingga pada saat kita fermentasi akan lebih maksimal. Seperti contoh ada dalam video ini teman-teman. Kami menggunakan cara manual saja, cukup kita gantungkan di pohon atau di tembok juga bisa. Terus kita putar terus-menerus sampai airnya bisa keluar menetes, sehingga kadar air dalam ampas tersebut bisa berkurang. Kemudian setelah itu kita keringkan atau kita kurangi kadar airnya, kita hamparkan di wadah pengadukan untuk kita taburi dedak atau bekatul. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Tujuannya adalah
Mengurangi kadar air yang masih tersisa pada ampas tahu, sengaja kita menggunakan terpal supaya proses pencampuran antara ampas tahu dengan dedak bisa maksimal. Kemudian setelah kita aduk-aduk dan kita campur hingga merata sampai kondisinya sudah memal, artinya tidak terlalu basah, tidak juga terlalu kering. Setelah itu baru kita semprotkan cairan M4 yang sudah kita larutkan dengan air supaya proses fermentasinya bisa berhasil dengan baik. Kemudian setelah proses pengadukannya sudah merata, maka siap untuk kita masukkan ke dalam wadah ember ataupun drum. Tergantung kita menggunakan tempatnya apa. Kemudian setelah kita memasukkan beberapa bagian ampas yang sudah kita aduk tadi, maka lakukan pengepresan menekan dengan tangan. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kedap udara yang bisa mengurangi kualitas fermentasi. Kemudian kita lakukan lagi pengepresan dengan cara ditekan-tekan supaya hasil fermentasinya itu bisa berhasil dengan baik. Begitu seterusnya hingga wadah tempat untuk fermentasi tersebut penuh. Selanjutnya setelah kita memasukkan ke dalam wadah, baru kemudian kita tutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Tujuannya adalah supaya udara tidak bisa masuk sehingga hasil fermentasinya akan maksimal. Kemudian kita simpan di tempat yang suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tinggal kita tunggu kurang lebih 3 hari. Selanjutnya ampas tahunya siap digunakan. Ampas tahu yang sudah difermentasi bisa dicampurkan lagi dengan bahan pakan yang lain. Misalkan hijauan sayuran, sisa limbah dapur, bisa juga kita tambahkan jagung giling dan sebagainya. Intinya adalah ampas tahu yang biasanya tidak bisa bertahan lama dengan kita fermentasi tersebut bisa kita gunakan untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu. Dan ampas tahu yang sudah difermentasi memang memiliki kandungan vitamin yang lebih bagus karena tekstur yang sudah difermentasi pun akan semakin lembut dan mudah dicerna oleh ternak kita, teman-teman. Kemudian keuntungan yang lain adalah ketika kita menggunakan pakan fermentasi, maka hal tersebut akan mempengaruhi atau mengurangi bau amonia pada kandang. Karena kotoran ternak yang mengkonsumsi pakan fermentasi biasanya akan lebih sedikit untuk dihinggapi lalat, sehingga kandang kita pun pastinya akan lebih sehat. Begitu juga dengan ternak kita pasti akan sehat juga. Teman-teman dan sahabat semua, dimanapun berada, kira-kira seperti itulah proses pengawetan ampas tahu untuk kita gunakan sebagai bahan pokok pakan entok. Bila ada kritik maupun saran dari teman dan sahabat semua, silakan dicantumkan di kolom komentar supaya kita bisa terus saling berbagi dalam beternak entok. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan like bila memang suka dengan video ini. Kemudian silahkan di-share jika menurut teman-teman semua video ini bermanfaat, supaya teman-teman kita yang lain juga bisa menerima informasi tentang ternak entok. Oke teman-teman, sekian dulu video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam ternak, salam sehat, tetap semangat!